Selamat sore Pak Didik. Selamat sore juga. Ya, Pak Didik, jenengan kan sekarang menggeluti usaha pembuatan pakan ayam ya, pembuatan pakan ayam dan mentok hari ini. Bisa diceritakan dulu awal mula merintis usahanya Pak Didik? Ya. Awal mulanya kan saya ngumpul sama teman-teman peternak ayam. Hambatannya untuk pengadaan pakan kan mahal. Peternak beli jagung kalau cuma 2 kintal kan mahal, harus beli yang ton. Terus beli bareng-bareng, proses bareng-bareng. Terus kesepakatan harus ada peternak yang dikorbankan. Nah, mereka kan tidak mau. Saya tak ngalah, tempat yang dikorbankan. Akhirnya juga tidak punya ayam beneran. Terus yaudah. Ini pakan ayam petelur ya? Pakan ayam Atau petelur. daging juga? Petelur. Petelur ya? Ya kalau pedaging paling ambilnya jagung giling. Tapi emang saya fokus utamanya kan ayam petelur. 2 tahun pertama tekor. Biaya operasional. Mulai tahun berapa dulu Pak? 2018 untuk pakan. Sistem marketingnya saya rubah. Saya modal promosi, ngadakan seminar-seminar, minta sponsor ke pabrik, undang peternak-peternak bendo kenal. Oh, melakukan promosi. Itu di tahun kedua ya? Iya. Alhamdulillah sekarang untuk biaya produksi transportasi sudah nutup lah. Per bulan bisa nyampe puluhan juta enggak Pak omsetnya Pak? Aduh, nek kalau nominal saya malu malah. Karyawannya berapa sekarang Pak? 3 Pak. 3 ya? 3. Emang dulu seperti apa model pemasarannya dulu? Di tahun pertama sampai tahun kedua? Ya, cuma wilayahnya yang kurang, istilahnya butuh ekspansi wilayah kan. Dulu hanya di Projo saja? Iya, Projo kan peternaknya kecil-kecil. Tidak semua peternak kan juga mau bergabung lah. Mereka sudah bisa bikin sendiri kan, kalau bikin kan mungkin lebih leluasa lah. Terus sekarang antisipasi pasarnya sampai mana Pak? Saya kalau ke timur sampai Kulon Progo, Samigalo. Kalau ke barat sampai Karanganyar paling jauh. Kebumen? Iya. Kalau ke utara? Ke utara perbatasan Magelang. Gitu. Ke utara, ke selatan Ngombol. Ngombol ya, Ngombol, Purwodadi, Ngerabak ya. Untuk produksinya dulu awal mula di tahun pertama itu berapa kilo per hari? Pertama saya per minggu baru 2 ton. Per minggu 2 ton? Iya. Kalau sekarang sehari ya 1 sampai 2 ton. Oh, sekarang dulu itu seminggu 1 ton. Sekarang sehari 2 ton ya? Iya. Kita jualnya murah. Berapa itu per kilonya? Sekarang per kilo 6.200. Kalau peternak ngaduk sendiri mungkin bisa lebih mahal karena mereka kan belinya ngecer. Iya. Kalau jenengan bahan bakunya grosir dari pabrik langsung. Iya. Jagung juga tonase belinya lebih murah. Untuk bahan baku jenengan selama ini ngambil yang dari pabrik itu apa saja Pak? Ya, sentrat. Iya. Kalau jagung? Jagung petani. Petani ya? Iya. Jenengan berarti ngiling sendiri ya? Iya. Dulu belajar ngaduk pakan, itu belajar dari mana Pak? Petani sekolah atau belajar otodidak? Dari YouTube, dari otodidak lah. Otodidak? Ya, sama belajar sama yang pinter-pinter, takon-takon lah. Hitung-hitung protein berapa. Kalau yang ideal untuk ayam petelur, itu proteinnya berapa? Protein 17. 17 ya? Iya. Serat kasarnya? Serat kasarnya tuh udah paling mentok di berapa ya? Yang utama kan protein ya. Protein ya? Iya. Ada enggak dulu pernah ada keluhan dari peternak ya? Pakannya akhirnya nggak ada yang nelor gitu? Ya paling trouble. Ini ayamnya enggak sehat yang disalahkan pakannya. Oh gitu. Kita pendekatan sana. Kasih obat, kasih bimbingan. Kalau saya enggak bisa, saya undang sing pinter. Dari pabrik kan ada yang pinter tuh. Kalau pakan petelur kan ada standarnya mana? Jagung 50%, serta 35%, gedek 15%. Aturannya itu tidak bisa dirubah-rubah. Ada dicampuri vitamin yang lain enggak Pak? Ya, jamu herbal, premik,
terus mineral, kadang tambahi obat ya. Tambahi obat ya. Kondisional lah. Pernah nggak ngalami bangkrut, Pak? Kalau di pakan kan tergantung peternak ya. Kalau peternaknya bangkrut, saya ikut bangkrut. Oh gitu. Kan nunut peternak. Jadi saya berusaha untuk mensejahterakan peternak. Peternak sukses, saya ikut sukses. Karena untuk pakan saya menyajikan semaksimal mungkin. Biar ayam itu sehat, ayam peternak sukses, saya kan ikut sukses. Jadi menjaga kualitas pakan. Iya, justru malah yang berisiko peternak sing ngaduk dewe. Pas dong larang peternak jajal-jajal, komposisi dirubah, drop. Saya kan tidak berani. Itu proses belajar dulu. Ya. Kemudian kan harus mengalami ini Pak, apa namanya, percobaan. Ya, itu trial. Seberapa lama itu dengan melakukan itu? Biasanya kalau pas mau merubah kan butuh trial tuh ya ambil ayamnya sendiri dulu. Oh, uji cobanya pakai ayam sendiri ya? Nanti kalau sudah tidak ada trouble baru dirubah ke peternak. Karena namanya wong usaha harus berani rugi. Kalau untung terus bukan pengusaha. Ya, ya. Sebelum memproduksi ngaduk pakan, ya, profesi jenengan apa dulu sebelum terjun di dunia sebelumnya ini? Ya peternak. Peternak ya. Katanya dulu pernah ngabdi di Bolos pesantren itu. Ya, dulu saya nderek ke Al Mukarrom. Pak Kiai Habib Hasan Akil Al Babud. Dengan 10 tahunan. 10 tahun. Sebagai apa? Driver. Penderek. Penderek ya, sopir ya. Nek kan istilahnya ora penderek. Penderek ya. Penderek. Nah, ini berkahnya Kiai, Pak. Alhamdulillah. Dengan lancar, sukses. Sehari bisa 2 ton ini. Ya. Sekarang masih sering dari kayak Pak Kiai? Nah, sekarang sudah resign. Sudah resign. Karena usahanya berjalan, terus Al Mukarrom ngendika ya usaha sik wae. Penggantinya sudah ada. Yang susah kan nyari pengganti. Setelah berhenti dari kayak Pak Kiai langsung fokus di usaha ini ya. Ini masih sopir, saya ngerintis usaha. Terus usahanya kita berjalan. Saat kita motor juga jadi usaha pelaku usaha ini ya wis lereno. Terus diputuskan leret, bila golek pengganti cocok ada ya udah leret. Tapi masih apa sih hubungannya masih lah. Masih silaturahmi ya. Orang ya dipecat PHK. Namanya masih santri ya. Tetap masih ngaji sowan. Merasa jadi keluarga lah. Oh gitu. Bahan baku gimana? Nah itu yang paling susah kan kita mempertahankan mutu bahan baku. Yang paling susah tuh di katul. Karena bakul katul nek angel dinyang ya kayak katul sing elek. Bukan katul sih ya kasus proses lah. Itu banyak. Karena mayoritas pengguna katul kan buta katul. Gimana itu? Ya semua katul kan asli dari gilingan. Mbok arek itu sekam giling juga dari gilingan. Yang betul kan saya dari 1 kintal gabah keluar berapa kilo, berapa kali naik PK. Kalau yang keluar 7 kilo per kintal berarti kan PK2 itu separator lah, bagus. Kadar sekamnya 0. Kalau itu katul murni ya? Iya, katul murni. Maksudnya separator katul. Katul ya? Iya. Kalau saya biasa pakai separator. Kalau dedek kan keluarnya 14 sampai 15 kilo. Berarti kandungan sekamnya kan 50%. Dedek ya? Kalau dedek itu 50% katul. Juga yang ngomong dedek oke meniril lah selepan ngendi sing meniril metu nang dedek. Berarti katul sama dedek itu beda, Pak ya? Beda ya. Bedanya bentar ini saya juga lagi ngaji, Pak. Iya. Kalau katul kan separator itu separator lah. Paling bagus ya. Iya. Terus kemudian dedek itu tergantung mau keluar berapa kilo kan. Misalkan 1 kintal gabah padi diseleb keluar 14 kilo. Keluar 14 kilo dedek. Berarti ini dedek itu. Dedek. Iya. Ada unsur katulnya enggak ini? Ada 50%. 50% Iya, ya. yang 50% sekam. Nah, terus yang jenengan gunakan itu yang mana? Katul atau dedek? Itu kadang-kadang double-double. Oh gitu. Cuma kan yang asli lah. Kadang-kadang kan
penjualnya sing rada kacau. Nggak, yang paling bagus tetap yang separator tadi ya, yang katul ya, yang paling bagus. Kandungan sekamnya kan terlalu tinggi lah. Kalau yang dedek ya. Kadang-kadang malah wis dedek tambah sekam giling. Untuk membedakan antara katul dan dedek ini gimana, Pak? Kan ada alat testernya kalau yang enggak tahu. Kalau yang sudah biasa sih dimek, diraba, dirasakan bisa kan. Oh gitu. Iya. Ya sudah diungkapkan Pak, digambarkan coba. Kalau katul itu lebih halus atau dijilat kan manis, enggak ada merahnya. Oh, kalau katul dijilat manis ya. Iya. Kalau tidak ada merahnya. Kalau dedek ya dijilat kan kasap-kasap wahin. Oh gitu. Nah ini memang banyak yang belum paham ini Pak, terutama yang memang tidak pernah memperhatikan itu dunia pakan ya, perbedaan katul dan dedek gitu. Ternyata beda ya. Kalau katul kan itu suatu rahasia. Oh gitu. Iya, main batik kok. Yes, kita bongkar di sini. Itu ya. Jadi yang paling susah bahan baku itu katul ya. Kualitasnya. Menjaga kualitas. Kalau jagung harus KA di bawah 17. Kadang-kadang yang sing rada curang kan petani. Nang karung lebone sing teles. Oh gitu. Terus untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah-masalah itu gimana jenengan? Ya, kalau jagung bisa mungkin kasih ben rotok garing di PP dulu lah. Kalau terlalu basah tidak berani. Nanti ada bakterinya. Ya ada obatnya anti toksin, tapi kan kalau bisa jangan lah. Yang susah saya pernah ambil 1 truk teles, ambil lagi 1 truk teles, ambil lagi 1 truk. Aduh, entek ditenang jagung. Dijemput lagi ya, terpaksa diopen ya. Iya. Kalau jagung, kalau saya suruh ngepe 3 ton, boleh awake open lah. Ya. Selain pakan ayam petelur, tadi kan ayam petelur harganya 6.000 ya per kilo. 6.000 betul ya? 6.200. 6.200 per kilo. Terus juga jenengan sekarang mencoba untuk membuat produk pakan untuk entok. Iya. Nah, ini bisa diceritakan itu Pak? Kalau entok cuma saya beli konsentrat ya, entok buat mentok. Itu dari tepung ikan, tepung maizena sama bungkil kacang. Itu memang saya minta komposisinya itu. Biar ketemunya murah. Kalau tepung ikan tok nanti kan mencet. Dan ono gizi-gizi liyane lah. Ada proteinnya, ada karbohidratnya. 5.000 per kilo. Kalau yang untuk entok ya? Iya. Itu untuk pemberian entoknya mesti ditambah katul lagi ya Pak? Iya, tambah katul. Nah itu tambahnya ya mungkin selera peternak masing-masing ben hemat hitung-hitungan duitnya. Karena entok kan tidak ada harus protein berapa kan tidak ada. Penting tambah itu ben gizinya ada. Kalau cuma katul tok kan kadang gizinya kurang. Itu yang 5.000 per kilo untuk entok, itu proteinnya berapa persen? Itu 20%. Oh, kok tinggian? Itu kan konsentrat. Konsentrat ya? Masih bahan. Masih bahan ya? Iya. Kalau yang untuk ayam petelur tadi sudah dimix ya? Iya, kalau dari pabriknya keluar 36%, kemudian dicampur dengan katul, dengan jagung, kan 17. ketemunya 17%. Berarti untuk konsumsi ayam petelur tidak perlu ditambah katul lagi atau jagung lagi ya? Pakan jadi langsung ya? Iya. Tapi kalau mentok harus ditambah komposisi katul lagi ya? Atau mungkin kalau mau ya dikasih hijauan ya Pak ya? Kalau waktunya ada. Waktunya ada. Waktunya ada. Kalau saya kan prinsipnya saya itu peternak nek kon ribet-ribet dan waktunya enggak ada. Kalau untuk ayam, kalau untuk pakan entok ini sudah sejak kapan? Mulai awal ternak sudah tak kasih. Mulai tahun berapa itu? Ya saya ternak kan baru 3 periode, berarti 9 bulan ya. 2021 ya? 2001 ya, tahun 2001 ya. Untuk pemasaran konsentrat entoknya sudah jalan Pak? Sementara belum masih. Belum ya, untuk uji coba dulu aja ya sendiri ya? Saya sendirilah. Kalau ya ada yang nyempil baru berapa lah. Belum selain bisnis lah. Karena nek tak kasih konsentrat ngon ayam saya kan kemahalan. Terus saya boleh lah. Ya modal sih. Ya ini kalau menurut jenengan pakan yang jenengan ciptakan ini, yang jenengan campur sendiri itu
diaplikasikan ke entok, ada 60 entok itu, perkembangannya bagus nggak Pak? Ya dibanding tanpa sentrat itu jauh. Jauh ya? Ya. Kan jadi gemuk-gemuk cepet gede lah. Wong isinya lebih. Kan kayak dhewe mangane sate bedino kan lemu. Kan isinya ada lah. Kalau cuma dedek sama nasi aking andalannya peternak rata-rata kan nasi aking. Saya ndak ben di sini apik ya kayak sing enak. Kalau untuk diaplikasikan ke entok, konsentrat entok 1 kilo. Iya. Maka katulnya harus nambah berapa kilo Pak? Saya 1:6. 6 katul, 6 kilo katul, iya. Dikasih itu sekilo ya? Iya. Ya nggak begitu banyak sebetulnya ya, konsumsinya. Iya. Cuma pintu amis-amis lah. Untuk protein ya? Protein. Rata-rata panen usia berapa bulan dengan menggunakan konsentrat dengan Saya 4 bulan. 4 bulan panen? 4 bulan panen. Pernah ada yang 3 bulan panen? Ya ada, dipaksakan panen. Dipaksakan panen. Dalam 10 entok kan kadang-kadang 1 besar lah. Ada yang besar ya? Ono sing seneng ya monggo lah. Ya. Kalau mau saya 4 bulan langsung panen semua. Itu yang masih dalam proses pembelajaran lah. Kalau rencana jenengan ini untuk pakan konsentrat entok, strategi pemasarannya mau seperti apa Pak ke depan ini? Ya kalau ada yang mau nyempil ya silakan saja. Kalau entok kan saya untuk omset besar kan enggak mungkin. Belum memungkinkan ya? Belum memungkinkan. Karena belum ada yang partai besar sampai ribuan ya yang melihara ya. Jadi istilahnya untuk samben. Untuk samben. Ya. Fokusnya tetap ke petelur ya, ayam petelur ya. 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 Entok kalau mau nyempil ya monggo. Rata-rata mereka kan coba menyinggung bukan peternak.